Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Taruni Dewasa, Iva Sekti Nugraeni, NIT 20204218, Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Setelah di video sebelumnya, saya menjelaskan apa saja peralatan yang ada di lokomotif diesel elektrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa topik materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu memeriksa sebelum mesin diesel hidup, menghidupkan mesin diesel, memeriksa sesudah mesin diesel hidup, mematikan mesin diesel, dan juga meninggalkan lokomotif atau setelah dinasan. Nah, pemeriksaan pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan sebelum mesin diesel hidup. Di sini ada dua. Yang pertama itu sebelum naik lokomotif dan juga sesudah naik lokomotif. Nah, pemeriksaan sebelum naik lokomotif ini itu seperti pemeriksaan secara visual, di mana semuanya diperiksa secara visual dan juga tunjuk sebut agar semua tidak terjadi kejanggalan ketika dioperasikan. Nah, setelah semuanya tidak dirasa tidak terjadi kejanggalan, maka lokomotif baru bisa dioperasikan. Yang pertama yaitu memeriksa apakah ada keretakan, keausan, baut-baut yang kendor atau lepas. Nah, di sini tuh memeriksa apakah ada keretakan di bagian underframe-nya ataukah di bagian komponennya seperti di brake shoes-nya dan juga lain-lain. Nah, yang kedua yaitu memeriksa kebocoran. Nah, kebocoran ini tuh seperti pada kebocoran selang radiator ataupun kebocoran pada selang di bahan bakar dan juga lainnya. Dan juga mungkin ada terjadi kebocoran oli. Nah, di sini tuh benar-benar tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Yang ketiga yaitu memeriksa bahan bakar pada gelas juga. Bahan bakar ini harus pada kondisi full agar performa dari mesin itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Memeriksa posisi keran udara dan juga kondisi selang air brake. Nah, ini tuh harus diperiksa karena akan berpengaruh pada pengereman lokomotif agar tidak terjadi gangguan pengereman. Yang terakhir adalah memeriksa kelengkapan inventaris lokomotif dan juga go-no-go item harus terpenuhi semuanya, harus siap dipakai dan dalam kondisi yang baik. Setelah dirasa pemeriksaan visual ini sudah cukup dan juga sama, maka lokomotif siap dioperasikan. Yang kedua yaitu sesudah naik lokomotif, yang pertama harus menjauhkan benda-benda asing dari bagian yang berputar dan juga peralatan listrik agar tidak terganggu. Yang kedua, memeriksa minyak pelumas dengan menggunakan dipstick. Di sini memeriksa apakah minyak pelumas masih pada kondisi full ataukah sudah berkurang. Jika sudah berkurang, maka harus ditambahkan kembali. Kemudian memeriksa minyak pelumas pada governor MD, minyak pelumas kompresor juga diperiksa, memeriksa air pendingin, memeriksa minyak pelumas gear fan radiator, dan juga memeriksa minyak pelumas gear gas main generator, dan juga memeriksa pengaman overspeed MD pada posisi reset dan juga keran governor kompresor harus pada posisi terbuka. Nah, kenapa sih kita harus memeriksa juga setelah naik lokomotifnya? Karena kita tidak tahu kan selama perjalanan apakah terjadi kejanggalan ataupun kecacatan selama perjalanan, maka harus diperiksa. Jadi semuanya harus lokomotif ini tuh dari sebelum dan juga sudah naik harus tetap pada kondisi yang baik agar dapat menjalankan mesin dan juga membawa penumpang secara prima dan juga untuk menjaga keselamatan. Kemudian di sini kita akan cara menghidupkan mesin diesel. Ada dua seri. Yang pertama dari lokomotif CC201-0138. Yang pertama yaitu menempatkan ECS pada posisi pump. Nah, pump ini sendiri itu sebenarnya ada bahan bakar dan tunggu hingga tekanan 40 PSI. Nah, setelah mencapai tekanan 40 PSI, tempatkan ECS pada posisi start dan pertahankan sampai mesin diesel hidup. Dan yang terakhir yaitu memindahkan ECS pada posisi run atau idle ketika minyak pelumas sudah mencapai lebih dari 1,1 kg per cm². Nah,
Kita tidak boleh memindahkan nih sebelum mencapai tekanan karena akan berakibat mesin diesel mati. Yang kedua, menghidupkan mesin diesel pada seri CC201-3972. Yang pertama yaitu menekan tombol pompa bahan bakar, yaitu tombol yang ada tulisan FBRB, dan tunggu hingga tekanan mencapai 40 PSI. Kemudian setelah mencapai tekanan 40 PSI, tekan tombol EST, dan pertahankan sampai mesin diesel hidup. Nah, kemudian kita juga memindahkan ECS posisi run atau idle setelah mencapai tekanan lebih dari 1,1 kg per cm kuadrat. Nah, kita juga tidak boleh memindahkan sebelum mencapai tekanan karena menyebabkan mesin mati. Sebenarnya lokomotif DC201, 0138, dan 3972 memiliki engine switch control yang sama, hanya saja berbeda pada penamaannya dan juga posisinya. Nah, setelahnya kita harus melakukan pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. Yang pertama yaitu kita harus mencoba perabaran otomatik dan lokomotif itu sendiri. Yang kedua, kita memeriksa tekanan minyak pelumas harus pada bagian notch 8 minimal 4,6. Kemudian kita harus memeriksa meter tekanan minyak bakar dan juga memeriksa tekanan angin penyeimbang pada 5 kg per cm kuadrat. Kemudian kita akan memeriksa tekanan angin saluran pipa dan juga kita memeriksa deadman pedal. Kita mencoba bagian bel, penghapus kaca, klakson, lampu sorot, lampu semboyan pada posisi dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita memeriksa bekerjanya governor kompresor dengan cut in 8,8 dan cut out 9,8. Nah, kita sekarang akan mematikan mesin diesel. Nah, kita harus pertama yaitu caranya adalah meletakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Kemudian kita tunggu kompresor sampai bekerja cut out dan kita tekan tombol matikan mesin. Sangat simpel. Kemudian adalah meninggalkan lokomotif atau setelah dinasa. Nah, kita juga harus mengerjakan rem tangan agar lokomotif ini tidak bergerak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kita harus meletakkan throttle hander atau gagang tenaga pada posisi netral. Yang ketiga yaitu meletakkan gagang pembalik pada posisi netral atau reverse handle-nya harus pada posisi netral. Kemudian adalah memastikan semua pemutus arus atau circuit breaker-nya pada posisi off dan juga semua saklar pada posisi off. Kita pastikan posisi bottle switch-nya juga off dan tutup semua pintu dan jendela lokomotif jika sudah meninggalkan atau sudah selesai dinas. Nah, penjelasan saya tadi merupakan bagaimana persiapan sebelum mengoperasikan lokomotif diesel elektrik. Nah, semoga ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita nih tentang bagaimana pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.